Kisah nyata horor pesugihan penjual fried chicken di Jogja, tumbal ayam setiap malam Jumat Kliwon. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Yogyakarta, hidup seorang wanita bernama Bu Sendang. Dia adalah seorang ibu yang penuh kasih, tetapi hidupnya dipenuhi dengan tantangan dan kesedihan setelah suaminya, Pak Sardi, meninggal dunia. Kepergian suaminya meninggalkan luka mendalam yang tak kunjung sembuh, dan semua beban keluarga kini ada di pundaknya. Bu Sendang mengelola sebuah warung kecil yang terletak di depan rumahnya. Warung itu menjual ayam goreng tepung dan berbagai makanan sederhana lainnya. Namun, pendapatannya tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk memasak dan menyiapkan warung, tetapi pelanggan yang datang seringkali tidak sebanyak yang diharapkannya. Dia merasakan beban yang semakin berat ketika melihat Tio, anaknya yang berusia 9 tahun, dan Nina, putrinya yang baru berusia 5 tahun, mengandalkan dia sepenuhnya. Setiap malam, Bu Sendang duduk di depan warung sambil menanti pelanggan. Di bawah sinar bulan, dia memikirkan masa depan anak-anaknya dan kesulitan yang mereka hadapi. Rasa bersalah terus menghantui pikirannya. Dia merasa gagal sebagai seorang ibu karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya. Utang mulai menumpuk, dan dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Suatu malam, saat Bu Sendang termenung, dia mendengar percakapan antara beberapa pedagang di desa. Mereka membahas tentang Mbah Karta, seorang dukun terkenal di desa sebelah yang bisa memberikan jalan keluar bagi mereka yang terpuruk. Salah satu pedagang menceritakan bagaimana dia berhasil meningkatkan pendapatannya setelah melakukan ritual pesugihan. Cerita itu menggelitik rasa ingin tahunya. Dia mulai mempertimbangkan ide pesugihan, meskipun dalam hatinya ada rasa takut dan keraguan. Dengan pikiran yang berkecamuk, Bu Sendang memutuskan untuk mengunjungi Mbah Karta. Dia bertekad untuk mencari jalan keluar demi anak-anaknya. Saat menempuh perjalanan ke rumah dukun tersebut, dia merasakan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Apakah ini keputusan yang benar? Pikirnya. Namun, keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Tio dan Nina mendorongnya untuk terus melangkah. Sesampainya di rumah Mbah Karta, Bu Sendang disambut dengan suasana yang mencekam. Dukun itu, dengan tatapan tajam dan penuh misteri, mendengarkan semua keluh kesahnya. Bu Sendang menceritakan kesulitan yang dihadapinya, dan Mbah Karta memberikan tawaran yang menggoda, pesugihan dengan tumbal seekor ayam hitam. Ritual tersebut harus dilakukan setiap malam Jumat Kliwon, dan darah ayam tersebut akan menjadi persembahan untuk makhluk gaib demi mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dalam hati, Bu Sendang merasa terjebak. Dia tahu bahwa ini bukanlah jalan yang benar, tetapi tekadnya untuk memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya mengalahkan semua keraguan. Dia membeli ayam hitam dari peternak setempat, merogoh kocek untuk membeli sesuatu yang seharusnya digunakan untuk makan sehari-hari. Malam itu, saat dia kembali ke rumah, suasana di sekelilingnya terasa berbeda. Angin malam berhembus lembut, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia mempersiapkan segalanya untuk ritual pertamanya, sesaji berupa nasi, bunga, dan lilin. Ketika malam Jumat Kliwon tiba, dia berdiri di belakang warung, dengan ayam hitam di tangan, merasakan ketegangan yang menumpuk di dadanya. Saat dia mulai membaca doa yang diajarkan oleh Mbah Karta, rasa takut dan harapan bersatu dalam dirinya. Setiap kata yang diucapkannya terasa berat, seolah membawa beban yang luar biasa. Ketika saatnya tiba, dia mengayunkan sembelihan dan darah ayam mengalir ke tanah, menandakan dimulainya ritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di saat itu, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suara angin malam seolah berbisik, dan dia merasa seolah ada yang memperhatikannya. Rasa takutnya semakin mendalam. Tetapi di balik semua itu, ada juga secercah harapan. Dia berpikir bahwa semua ini demi anak-anaknya. Ini langkah pertama untuk mengubah nasib, bisiknya dalam hati. Meskipun di sudut pikirannya, ada keraguan yang terus menghantuinya. Malam Jumat Kliwon yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bu Sendang berdiri di depan warungnya, gelisah menunggu saat yang dijanjikan. Hatinya berdebar-debar,
antara harapan dan ketakutan. Dia melangkah ke dalam rumah, di mana ayam hitam yang dibelinya terikat di pojok. Suasana malam terasa mencekam, dan bulan purnama bersinar cerah, seolah menyaksikan ritual yang akan berlangsung. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Dalam pikirannya, gambaran Tio dan Nina muncul. Kedua anaknya adalah alasan di balik semua ini. Mereka layak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan Bu Sendang bertekad untuk memperjuangkannya, meskipun harus melalui jalan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Bu Sendang mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Dia mengatur sesaji di atas meja kecil di belakang warung, nasi putih pulen, bunga melati yang harum, dan lilin yang menyala. Semua harus sempurna agar ritual ini berjalan lancar. Dengan tangan yang bergetar, dia mengambil ayam hitam dan membawanya ke tempat ritual. Saat malam semakin larut, Bu Sendang mulai membaca doa yang diajarkan oleh Mbah Karta. Suaranya bergetar, tetapi dia berusaha mengendalikan ketakutannya. Dia merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Suara jangkrik dan hembusan angin malam menjadi latar belakang yang menambah suasana mencekam. Dia berdoa dengan sepenuh hati, berharap makhluk gaib yang dimintanya akan mendengarkan permohonannya. Ketika saatnya tiba, dengan tekad bulat, dia mengambil pisau tajam dan mengayunkan sembelihan. Darah ayam mengalir ke tanah, menandakan bahwa ritual telah dimulai. Dalam sekejap, suasana di sekelilingnya terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada sesuatu yang merespons panggilannya. Setelah menyelesaikan ritual, Bu Sendang merasa campur aduk. Ada rasa lega, tetapi juga rasa takut yang menyelimuti. Dia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, saat dia menatap sesaji yang telah dipersiapkannya, rasa harapan kembali muncul. Ini semua demi anak-anak, bisiknya dalam hati. Malam demi malam, Bu Sendang melanjutkan ritual dengan penuh harapan. Dalam beberapa minggu, perubahan mulai terlihat. Pelanggan yang datang ke warungnya bertambah, dan pendapatannya meningkat. Bu Sendang merasa bahagia, seperti semua usaha dan pengorbanan yang dilakukannya terbayar. Dia bisa membeli perlengkapan sekolah untuk Tio dan Nina serta memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa rasa khawatir. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap malam Jumat Kliwon, saat melakukan ritual, suasana semakin mencekam. Suara-suara aneh kerap terdengar, dan terkadang dia merasa ada yang mengawasinya. Pada satu malam, dia melihat bayangan di sudut ruangan, tetapi ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Di tengah kesuksesan yang dirasakan, Bu Sendang mulai berpikir tentang dampak dari pesugihan ini. Apakah semua ini sepadan? Dia berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya demi anak-anaknya. Meskipun kebahagiaan singkat mengalir, bayang-bayang ketakutan terus menghantuinya. Setiap malam saat melakukan ritual, dia merasa ada yang hilang dari dirinya. Suatu malam, setelah melakukan ritual, Bu Sendang duduk di depan warung, merasakan kehadiran yang aneh. Dia mendengar suara lirih, seolah ada yang memanggilnya. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya dalam ketakutan, tetapi hanya keheningan yang menyambut. Keesokan harinya, saat membuka warung, seorang tetangga mendekatinya. Dia melihat Bu Sendang dengan tatapan aneh dan berbisik, "Kau sudah berubah, Bu. Apa yang kau lakukan?" Pertanyaan itu menghantam Bu Sendang, dan dia merasa terpojok. Dia tidak bisa menjelaskan bahwa semua ini demi anak-anaknya, bahwa dia terjebak dalam sebuah jalan yang mungkin tidak bisa dia mundurkan. Ritual-ritual yang dilakukannya mulai menampakkan hasil, tetapi di dalam hati, Bu Sendang merasakan konflik yang mendalam. Dia terjebak antara rasa syukur atas keberhasilan dan rasa bersalah yang tak kunjung reda. Setiap kali dia melihat Tio dan Nina, dia merasa terbelah antara kebahagiaan yang mereka rasakan dan harga yang harus dia bayar. Malam berikutnya, saat melakukan ritual, perasaan aneh itu kembali muncul. Dia merasa seolah ada yang menghampirinya, dan suara itu berbisik, "Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi ingatlah,
semua ada harganya. Rasa ketakutannya kini menjadi nyata, dan Bu Sendang mulai menyadari bahwa pesugihan bukanlah jalan yang bebas dari konsekuensi. Seiring waktu berlalu, Bu Sendang merasakan dampak dari ritual pesugihan yang dilakukannya. Warung kecilnya yang dulunya sepi kini ramai dikunjungi pelanggan. Suara tawa dan obrolan pelanggan memenuhi udara, dan aroma ayam goreng tepung yang menggoda semakin menarik perhatian. Bu Sendang tidak bisa mempercayai kenyataan ini, seolah semua harapannya telah terwujud. Dia merasa pekerjaan kerasnya selama ini terbayar. Setiap pagi, saat membuka warung, Bu Sendang mengawasi anak-anaknya dengan perasaan bangga. Tio dan Nina kini bisa bersekolah dengan layak, dan dia dapat membeli buku serta perlengkapan yang mereka butuhkan. Kebahagiaan anak-anaknya menjadi motivasi tersendiri baginya. Dia sering melihat Tio belajar dengan giat, sementara Nina bermain ceria di halaman. Dalam hatinya, dia yakin bahwa semua ini adalah hasil dari keputusan yang diambilnya untuk melakukan pesugihan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada rasa bersalah yang terus menggerogoti pikiran Bu Sendang. Setiap kali dia melakukan ritual di malam Jumat Kliwon, dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tidak bisa mengabaikan suara-suara aneh yang sering kali terdengar, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Terkadang, saat melakukan ritual, dia merasa ada yang menyentuhnya, tetapi ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rasa takut itu terus menghantuinya, namun harapan untuk masa depan anak-anaknya selalu mengalahkan ketakutan tersebut. Malam-malam ritual pun menjadi semakin menegangkan. Suara-suara aneh mulai membuatnya terjaga dari tidur, dan bayangan-bayangan gelap mulai menghantuinya. Suatu malam, saat dia sedang berdoa, dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan dia mendengar bisikan lembut, harganya akan datang. Dia merinding, tetapi mencoba untuk tidak menghiraukan peringatan tersebut. Ini semua demi mereka, ucapnya berulang kali, berusaha meyakinkan diri. Kehidupan sosial di desanya pun berubah. Banyak pedagang mulai memperhatikan keberhasilan Bu Sendang, dan beberapa dari mereka pun mulai menanyakan rahasia di balik kesuksesannya. Bu Sendang, yang awalnya enggan, akhirnya berbagi sedikit cerita tentang keberhasilannya. Dia melihat bagaimana teman-teman seprofesinya mulai melakukan ritual serupa, berharap mendapatkan hasil yang sama. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan ketidaknyamanan. Dia tahu, jalan yang mereka pilih tidaklah mudah dan penuh risiko. Di tengah kesuksesan yang dirasakan, Bu Sendang mulai merenungkan dampak dari pesugihan ini. Dia mendengar kabar dari beberapa teman yang juga terlibat dalam ritual pesugihan, bahwa beberapa dari mereka mengalami masalah yang lebih besar. Ketika mereka mendapatkan uang, mereka juga kehilangan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan pikiran dan kesehatan mental. Dia mulai merasakan konflik batin yang semakin mendalam. Apakah semua ini sepadan? Suatu malam, saat habis melakukan ritual, Bu Sendang duduk sendirian di luar warung. Dia melihat bulan purnama bersinar cerah, dan tiba-tiba teringat akan Mbah Karta. Dia ingat peringatan dukun tersebut, setiap tindakan ada harganya. Rasa takutnya kembali muncul, dan dia merasa ada sesuatu yang harus dia bayar. Dia mulai meragukan keputusan yang diambilnya. Mungkinkah semua ini hanya ilusi? Kebahagiaan yang didapatkan, apakah itu benar-benar miliknya, atau hanya pinjaman sementara? Keesokan harinya, saat membuka warung, Bu Sendang merasakan sesuatu yang aneh. Pelanggan yang biasanya ramai kini mulai berkurang. Dia merasa cemas, tetapi mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya hari yang sepi, pikirnya. Namun, saat malam menjelang, dia kembali melakukan ritual dengan harapan bisa mengembalikan keadaan. Dia berdoa dengan penuh ketulusan, meminta agar semua masalah ini hanya sementara. Namun, saat dia melakukan ritual, perasaan aneh itu kembali muncul, suara-suara bisikan semakin nyata, dan dia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Rasa takut dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Dia teringat akan Tio dan Nina, dan bagaimana mereka selalu mengandalkannya. Apa yang akan terjadi pada mereka jika aku terus terlibat dalam ini? Tanyanya dalam hati,
Malam berikutnya, saat dia terbangun dari tidur, sebuah mimpi buruk menghampirinya. Dalam mimpinya, dia melihat wajah-wajah yang tidak dikenal, menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. Mereka berbisik, "Kau akan membayar." Mimpi itu membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Dia merasa terjebak dalam suatu permainan yang tidak bisa dia menangkan. Setelah 1 tahun menjalani ritual pesugihan, kehidupan Bu Sendang mengalami perubahan yang drastis. Warungnya yang dulu sepi kini menjadi pusat keramaian di desa. Dia merasa bangga melihat anak-anaknya, Tio dan Nina, bisa bersekolah dengan layak dan hidup dalam kondisi yang lebih baik. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang gelap yang semakin menghantuinya. Suatu hari, ketika Bu Sendang pulang dari warung, dia menemukan Nina terbaring lemah di tempat tidur. Rasa panik menghantamnya. Dia segera mengangkat Nina dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, hatinya berdebar-debar, memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah ini akibat dari ritual yang dilakukannya? Apakah ada hubungan antara kesuksesannya dan kondisi kesehatan anaknya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikirannya, menggerogoti harapannya. Setibanya di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ketika dokter kembali dengan hasil pemeriksaan, wajahnya terlihat serius. Nina membutuhkan perawatan intensif. Penyakitnya cukup serius, kata dokter. Bu Sendang merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Semua uang yang dia kumpulkan dari hasil pesugihan seolah sirna dalam sekejap. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa bersalah menyelimuti pikirannya, dan dia merasa terjebak dalam kesalahan yang dibuatnya. Dalam keputusasaannya, Bu Sendang mencoba mencari jalan keluar. Dia mulai menjual barang-barang di rumah, berharap bisa mengumpulkan uang untuk biaya perawatan Nina. Dia meminjam uang dari teman-temannya, tetapi semua usaha itu tampak sia-sia. Dalam kehidupan sehari-harinya, dia berusaha tersenyum di depan Tio, tetapi di dalam hatinya, rasa sakit dan penyesalan semakin menggerogoti. Malam-malam berlalu, dan kondisi Nina semakin memburuk. Bu Sendang merasakan hatinya hancur ketika melihat putrinya terbaring lemah. Dia teringat akan semua pengorbanan yang telah dilakukan demi mendapatkan kekayaan. Kini, semua itu terasa sia-sia. Rasa bersalahnya semakin membengkak. Dia merasa seolah telah menjual jiwa dan kebahagiaan mereka untuk kekayaan yang tidak abadi. Ketika Nina masih dirawat di rumah sakit, Bu Sendang memutuskan untuk kembali menemui Mbah Karta. Dalam hatinya, dia berharap bisa membatalkan pesugihan dan mendapatkan kembali hidupnya yang normal. Namun, saat dia tiba di rumah dukun tersebut, dia merasa aneh. Mbah Karta terlihat lebih tua dan lelah, seolah beban yang dia pikul semakin berat. "Mbah, saya ingin berhenti. Nina sakit, dan saya merasa ini semua adalah akibat dari pesugihan," ujar Bu Sendang dengan suara bergetar. Mbah Karta hanya mengangguk, tetapi pandangannya kosong. "Begitu kau terlibat, sulit untuk keluar. Harganya sudah ditentukan," jawabnya. Rasa putus asa menyelimuti Bu Sendang. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak ada habisnya. Setiap malam, saat dia berdoa di rumah sakit, dia merasakan kehadiran yang aneh. Dia membayangkan wajah-wajah yang pernah dia lihat dalam mimpinya. Mereka tampak marah, seolah menuntut pembayaran atas apa yang telah dia ambil. Ketika dia menutup mata, suara bisikan itu kembali mengganggunya, "Kau akan membayar." Kecemasan terus-menerus melanda Bu Sendang. Dia berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Nina, tetapi semua jalan yang dia tempuh tampak buntu. Dalam kesedihan yang mendalam, dia mulai menyadari bahwa pesugihan itu bukanlah solusi. Dia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia hentikan. Semua yang dia capai tampak hampa, dan kehidupan yang dia impikan kini berubah menjadi mimpi buruk. Suatu malam, saat duduk di samping tempat tidur Nina, Bu Sendang teringat akan semua ritual yang telah dilakukannya. Dia merasa ada yang hilang dari dirinya. Ketenangan pikiran yang selama ini dicarinya seolah menjauh. Dia mulai merasakan dampak dari pilihan yang diambilnya. Keluarga yang seharusnya bahagia kini terancam hancur oleh keputusan yang dibuatnya dalam keputusasaan.
Ketika dokter memberitahu bahwa Nina harus menjalani operasi, Bu Sendang merasakan hatinya hancur. Semua uang yang dia kumpulkan sudah habis, dan dia tidak tahu lagi harus kemana untuk mencari bantuan. Air mata mengalir di pipinya saat dia berpikir tentang masa depan anak-anaknya yang suram. Dia merasa terjebak dalam kesalahan yang tidak bisa dia perbaiki. Akhirnya, saat semua harapan tampak sirna, Bu Sendang memutuskan untuk kembali ke ritual yang pernah dia lakukan. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nina adalah dengan melakukan ritual terakhir, berharap bahwa makhluk gaib yang selama ini membantunya akan mendengar permohonannya. Namun, saat dia melangkah kembali ke tempat ritual, rasa takut dan penyesalan semakin menggerogoti hatinya. Hari-hari berlalu, dan kondisi Nina semakin memburuk. Bu Sendang merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap kali dia melihat putrinya terbaring lemah di rumah sakit, hatinya hancur. Rasa bersalahnya semakin menggerogoti. Dia merasa seolah semua kekayaan yang didapatkan melalui pesugihan itu tidak ada artinya jika dia harus kehilangan satu-satunya alasan hidupnya. Dalam keputusasaannya, Bu Sendang memutuskan untuk melakukan ritual terakhir. Mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nina, pikirnya. Dia merasa terpaksa untuk kembali ke jalan yang pernah dia pilih, berharap makhluk gaib yang selama ini memberinya rezeki akan mendengarkan doanya. Namun, di sudut hatinya, dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang berisiko. Malam Jumat Kliwon pun tiba lagi. Bu Sendang mempersiapkan segalanya dengan sangat hati-hati. Dia membeli ayam hitam yang baru, menyiapkan sesaji yang lebih besar dari sebelumnya, dan berdoa dengan sepenuh hati. Suara angin malam terasa lebih kencang, dan suasana di sekelilingnya menjadi semakin mencekam. Ketika dia melakukan ritual, darah ayam mengalir ke tanah, dan saat itu juga, dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Saat ritual berlangsung, suara-suara aneh mulai terdengar. Dia merasa seolah ada banyak makhluk yang mengawasinya, dan bisikan yang sama kembali muncul, "Kau akan membayar." Rasa ketakutan semakin menggerogoti jiwanya. Namun, harapan untuk menyelamatkan Nina mendorongnya untuk terus berdoa. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini tidak sia-sia. Setelah ritual selesai, Bu Sendang merasa kelelahan yang mendalam. Dia duduk sendiri di belakang warung, merasakan kehadiran yang menakutkan. Dia merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Kebahagiaan yang pernah dia rasakan kini digantikan oleh rasa sakit dan penyesalan. Dia teringat semua pengorbanan yang telah dia lakukan demi mendapatkan kekayaan, dan kini, semua itu terasa sia-sia. Keesokan harinya, saat dia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Nina, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ketika dia sampai, dokter menyambutnya dengan wajah serius. "Bu Sendang, kami harus membicarakan kondisi Nina." Detak jantungnya berdegup kencang, dan saat dokter menjelaskan, dia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Nina tidak dapat diselamatkan. Penyakitnya sudah terlalu parah, dan waktu tidak berpihak padanya. Air mata mengalir di pipi Bu Sendang saat dia mendengar berita itu. Rasa bersalah semakin membengkak dalam dirinya. Dia merasa seolah semua kesuksesan yang diraihnya adalah kutukan. Dia teringat akan ritual-ritual yang telah dilakukannya, dan bagaimana semua itu mungkin telah membawa malapetaka bagi keluarganya. "Apa yang sudah aku lakukan?" teriaknya dalam hati. Ketika dia berdiri di samping tempat tidur Nina, dia merasa hampa. Dia melihat putrinya terbaring kaku, tidak ada lagi senyuman ceria yang biasa menghiasi wajahnya. Dalam kesedihan yang mendalam, Bu Sendang menyadari bahwa dia telah menjalani jalan yang salah. Semua yang dia lakukan demi kekayaan kini berujung pada kehilangan yang tak terbayangkan. Di tengah kehampaan itu, Bu Sendang teringat pada Mbah Karta. Dia ingin kembali menemui dukun itu, berharap bisa mendapatkan jawaban atas semua kesedihan yang dia alami. Namun, ketika dia tiba di rumah Mbah Karta, dia mendapati tempat itu sudah sepi dan terbengkalai. Mbah Karta tidak ada, dan semua yang ada hanyalah kesunyian. Dia merasa ditinggalkan, terjebak dalam kesalahan yang tidak bisa dia perbaiki. Di malam terakhir,
Saat dia duduk di depan warung yang sekarang terasa hampa, Bu Sendang merenungkan semua keputusan yang telah dia ambil. Dia merasa terasing dari dunia. Kebahagiaan yang pernah diraihnya kini telah sirna. Dia menyadari bahwa kekayaan yang dicari melalui pesugihan tidak pernah sebanding dengan harga yang harus dibayar. Dia kehilangan anaknya, dan tidak ada kekayaan yang bisa menggantikan kehilangan tersebut. Akhirnya, dalam kesedihan yang mendalam, Bu Sendang merasa bahwa semua ini adalah pelajaran yang sangat pahit. Dia berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi terlibat dalam pesugihan. Dia ingin mengingat Nina, bukan sebagai korban dari keputusan yang salah, tetapi sebagai cahaya dalam hidupnya. Dengan air mata mengalir, dia menatap langit malam, berharap bahwa suatu hari dia bisa menemukan ketenangan dalam hati dan mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Cerita tentang Bu Sendang dan perjalanan pesugihannya mengandung beberapa hikmah penting yang dapat dipetik. 1. Kekayaan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Cerita ini menunjukkan bahwa memiliki kekayaan tidak selalu berujung pada kebahagiaan. Meskipun Bu Sendang berhasil meningkatkan pendapatannya, kebahagiaan sejatinya justru hilang ketika dia kehilangan putrinya. 2. Risiko dari pilihan yang diambil. Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Pesugihan tampak sebagai jalan pintas untuk kekayaan, tetapi membawa dampak negatif yang jauh lebih besar. Ini mengingatkan kita untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan penting dalam hidup. 3. Nilai kehidupan di atas materi, keluarga dan kesehatan lebih berharga dibandingkan dengan uang. Bu Sendang akhirnya menyadari bahwa tidak ada jumlah uang yang dapat menggantikan kehilangan anaknya. Kebahagiaan sejati terletak pada hubungan dan kasih sayang yang dibangun dengan orang-orang terkasih. 4. Perlunya keberanian untuk menghadapi kesulitan, alih-alih mencari solusi instan melalui cara yang tidak etis. Cerita ini mengajarkan pentingnya menghadapi masalah dengan berani dan mencari jalan keluar yang benar. Kesulitan adalah bagian dari hidup yang harus dihadapi dengan integritas. 5. Pentingnya moral dan etika. Dalam pencarian kekayaan, nilai-nilai moral dan etika harus tetap dijunjung tinggi. Tindakan yang melanggar prinsip dapat membawa dampak buruk, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 6. Kesadaran akan kekuatan spiritual. Ritual pesugihan menggambarkan bagaimana orang bisa terjebak dalam kepercayaan akan kekuatan gaib. Ini mengingatkan kita untuk tidak bergantung pada hal-hal yang tidak terlihat dan berusaha untuk membangun hidup yang lebih baik dengan usaha dan kerja keras. 7. Belajar dari kesalahan, kesedihan dan penyesalan. Bu Sendang menggambarkan pentingnya belajar dari kesalahan. Meskipun hidup kadang dipenuhi dengan pilihan buruk, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dengan hikmah-hikmah ini, cerita tentang Bu Sendang mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai dalam hidup, memahami konsekuensi dari tindakan kita, dan memilih jalan yang benar meskipun terkadang jalan itu sulit.